Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana fans Argentina? Tadi malam menang, tadi subuh. Oke. Hari ini kita akan bahas soal database. Kenapa database? Karena ini adalah bulan Desember. Bulan ini adalah bulan Desember yang artinya pada bulan ini waktunya menghitung strata posyandu. Jadi teman-teman yang tidak punya database itu kemungkinan tidak akan mendapat penilaian strata posyandu. Ya, karena kita kembali lihat ke layar, 3 dari 4 layanan itu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran. Jadi kalau untuk cakupan D per S itu purnama mandirinya minimal 8 kali dalam 12 bulan itu di atas atau sama dengan 50%. Nah, misalnya dia Januari sampai Agustus dia di atas 50%, sisanya di bawah 50%, itu masih masuk, berarti 8. Ini artinya bahwa kita tiap bulan harus menghitung capaian, bukan lagi kumulatif di akhir tahun. Nah, inilah kenapa mesti ada database. Kalau tidak ada database, kita tidak akan bisa menghitung. Karena di program lain, misalnya KIA, itu biasanya kita dapatnya itu kumulatif tahunan. Jadi kita tidak bisa menghitung strata posyandu. Makanya teman-teman yang tidak punya database itu tidak akan mempunyai strata posyandu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang masalah terjadi itu kalau D per S, KIA mungkin tidak jadi masalah. Di cakupan KB dan imunisasi, kita lihat imunisasi dulu. Contohnya database posyandu. Oke, kita ambil imunisasi. Nah, kita perhatikan sasarannya. Ini adalah sasaran, ini sasaran, ini sasaran, ini sasaran, sasaran. Nah, sasaran ini kemungkinan kalau dia sama terus, misalnya 24 naik terus, itu kemungkinan keliru. Hanya ingin mengingatkan teman-teman bahwa sasaran ini rencana yang akan diimunisasi. Misalnya pada bulan Januari si jurim ini atau yang berimunisasi ini kan mau bawa vaksin turun ke lapangan. Nah, pada saat turun dia punya rencana yang mana-mana mau masuk daftar imunisasi. Nah, itulah yang menjadi sasarannya kita. Nah, pada saat dia turun dan nama-nama yang sudah diimunisasi itu hasilnya itu yang menjadi capaian kita. Jadi itu dibagi dengan sasaran kali 100%. Kalau ini nampaknya ini sudah sesuai. Sasarannya 24, 25, 25, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 23. Ini belum ada. Saya kurang tahu, tapi kalau dia sama terus ini atau meningkat terus, kemungkinan itu keliru dalam penetapan sasaran. Ya. Jadi diperhatikan itu teman-teman. Terus kemudian KB. Nah, ini yang paling berat masalahnya. Ya, sangat sulit karena pasti akan rendah capaian. Ya, kita harus memahami dulu cara pelaporan KB. Di KB, saya kemarin diskusi dengan orang KB, penyuluh KB. Ini hasilnya, mungkin bisa dilihat. Pus itu kalau orang KB itu pelayanannya pada pus KB aktif, pus non KB. Nah, kalau untuk pus KB aktif itu terbagi dua lagi, MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, dan non MKJP. Nah, di sini ada MOU, implant, IUD. MOU itu medis operasi wanita, medis operasi pria, implan, IUD. Nah, sementara untuk non MKJP itu ada suntik, pil, kondom, mal. Ini semua kalau suntik misalnya tidak masalah, dia hitungan disuntik hari ini, harian dia, atau pil harian, kondom harian.
besok dia butuh pelayanan lagi. Jadi kita bisa hitung setiap dia datang. Yang jadi masalah adalah MKJP. Dia misalnya dia pasang implan hari ini, bulan depan dia sudah tidak terhitung, padahal kalau dia masuk KB aktif itu harusnya masih terhitung sampai masanya habis, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin yang perlu kita rubah itu cara hitung pelayanannya. Nah, kalau kembali lagi, kalau di pus non KB itu ada hamil, ada tunda anak, tidak ingin punya anak lagi, ingin segera punya anak. Nah, ini juga dapat pelayanan. Jadi kita mungkin ambil yang KB aktif saja. Kalau dapat datanya ini boleh. Nah, saya mau tawarkan begini, agak sulit kita dengan data yang sekarang yang tercatat itu cara hitung terutama MKJP. Nah, saya mau tawarkan di sini untuk teman-teman untuk database untuk KB, mungkin untuk saat ini kita tetap ada mungkin yang by name, tapi kita ambil kayak seperti ini. Kita ambil misalnya Sukamaju TT. Sukamaju itu 90,8%. Nah, kalau di sini Sukamaju itu hanya bulan 11. Nah, hanya 6,25%. Ini bisa terjadi karena tadi hitungannya bahwa yang KB aktif itu, yang sudah MKJP itu sudah tidak mendapat pelayanan. Harusnya dia sudah masih masuk di KB aktif. Makanya bikin rendah di akhir-akhir sini. Di sini mungkin akan tinggi karena dia pemasangan awal. Tapi di akhir-akhir sini akan rendah karena rata-rata orang MKJP. Nah, sementara kalau datanya KB itu kita ambil, yang kita lihat tadi yang ini, ada dia. Kita lihat capaian Ampana TT Sukamaju 90,8% di bulan November. Nah, jadi saya mau tawarkan ke teman-teman untuk data KB itu kita ambil saja punyanya KB. Nanti saya suplai datanya untuk tahun 2022. Nanti tinggal mengisi di kolom rekapan itu, tidak usah di link. Di rekapannya untuk khusus KB langsung isi capaiannya. Nanti teman-teman saya kirimkan tiap datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Tiap bulan di situ ada dua tabel 10 dengan tabel 11. Tabel 10 itu terkait dengan jumlah pus sasaran. Tabel 11 itu yang ini itu terkait dengan capaian. Jadi yang dapat pelayanan yang KB aktif dibagi dengan jumlah pus kali 100, itulah capaian. Nah, jadi nanti saya kirimkan datanya untuk 2022 karena kita mau hitung KB aktif. Pertanyaan selanjutnya mungkin sudah pernah disampaikan, bagaimana yang dua posyandu dalam satu desa. Ini ada di Desa Bulan Jaya, ini ada dua, Anggrek 1 dan Anggrek 2. Nah, kita buka datanya. Bulan Jaya ini 81,5%. Di 81,5, di sini juga 81,5. Begitu. Oke. Ya, itu saja teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA atau di kolom komentar. Ya, itu saja. Pendukung Maroko mana? Sebentar subuh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.